Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Buniken. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat kan? Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 4. Nah, sebelum memulai pembelajaran, yuk mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, pastikan anak-anak sudah mencuci tangan, sudah mandi, sudah menjaga kebersihan, sudah selalu menjaga kesehatan dan menaati protokol kesehatan. Nah, anak-anak usahakan untuk tidak keluar rumah ya. Apabila terpaksa untuk keluar rumah, anak-anak jangan lupa untuk memakai masker, menaati protokol kesehatan, dan selalu mencuci tangan supaya kita semua dapat terhindar dari COVID-19. Pastikan anak-anak sudah dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Anak-anak sudah siap? Nah, di pelajaran sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang bagian-bagian tubuh hewan. Ada bagian-bagian tubuh burung, ada bagian-bagian tubuh kucing, bagian-bagian tubuh ikan, ada laba-laba dan kumbang. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perburuan hewan liar. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu supaya anak-anak bisa menjelaskan bagaimana hak dan kewajiban kita terhadap hewan. Kemudian anak-anak bisa mengelompokkan pertanyaan yang baik. Dan yang terakhir, anak-anak bisa menjelaskan penjumlahan dan pengurangan taksiran pecahan. Anak-anak sudah siap belajar? Yuk, mari kita belajar. Anak-anak, kita tahu bahwa perburuan hewan liar akan membawa dampak yang tidak baik. Dampak tersebut bisa menyebabkan hewan punah dan kerusakan lingkungan. Nah, apa saja dampak dari perburuan hewan liar? Nah, sikap apa yang harus anak-anak lakukan dengan hewan-hewan liar? Yuk, mari kita pelajari. Sebelumnya, anak-anak membaca cerita ini dulu ya. Anak-anak bisa membukanya di buku siswa halaman 70 dan 71. Harimau masuk desa, warga cemas. Beberapa minggu belakangan ini, warga desa Badung hidup dalam kecemasan. Hal ini karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Desa Badung memang terletak tak jauh dari hutan. Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran seperti sedang mencari makan. Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Sesungguhnya, apa yang terjadi pada warga sudah lebih dahulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja, hal ini mengakibatkan habitat hewan hutan semakin sempit. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil dirusak. Akibatnya, hewan-hewan kecil tersebut mencari makan di tempat lain. Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan di habitat sendiri. Naluri untuk meneruskan kehidupanlah yang membuat harimau-harimau tersebut kemudian mencari makan ke tempat lain. Itulah sebabnya harimau pun masuk ke desa Badung. Jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa Badung atau justru warga desa Badung yang mengganggu hak hidup harimau di hutan? Manusia dikaruniai akal, budi pekerti, dan kebijaksanaan. Sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajibannya untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitarnya, termasuk harimau. Setelah membaca teks tersebut,
Sekarang anak-anak mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ibu akan membantu menjawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Apa yang dilakukan warga terhadap hutan? Jawabannya, warga melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Kemudian yang nomor 2, apa yang terjadi dengan harimau? Jawabannya, harimau yang memangsa hewan kecil kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Untuk pertanyaan selanjutnya, silahkan anak-anak menjawab pertanyaan tersebut di buku tugas masing-masing ya. Nah, beberapa orang berburu hewan liar dengan berbagai alasan. Ada yang dijadikan pakaian, pemburu, dan kegiatan upacara adat. Nah, sekarang mari kita isi kolom-kolom di bawahnya. Kita akan menjawab terlebih dahulu alasan berburu hewan liar dijadikan pakaian. Setujukah kamu dengan alasan tersebut? Jelaskan. Tidak setuju karena membuat pakaian dari hewan mengganggu kelestarian hewan. Selanjutnya, dampak bagi lingkungan yaitu mengakibatkan banyak perburuan hewan liar. Kemudian, dampak bagi orang lain yaitu dengan memakai baju dari kulit hewan berarti merampas hak orang lain. Selanjutnya, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Iya, karena orang lain berhak menikmati keragaman hewani. Tulislah saranmu. Sebaiknya membuat pakaian dengan bahan yang lain saja, misalnya bahan sintetis. Nah, selanjutnya untuk kolom pemburu dan kegiatan upacara adat, anak-anak isi ya. Selanjutnya, anak-anak kan sudah membuat pertanyaan tentang hewan pilihan. Nah, kemudian lihat kembali pertanyaan tersebut. Anak-anak akan memilih dan mengelompokkan pertanyaan itu berdasarkan pertanyaan yang baik. Pertanyaan yang baik itu pertanyaan yang bagaimana ya, Bu? Nah, di sini Ibu mempunyai ciri-ciri pertanyaan yang baik, yaitu jawabannya bukan ya dan tidak. Kemudian, bisa menggali lebih banyak informasi, diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kemudian, pertanyaan fokus atau tepat sasaran. Dengan bahasa yang benar, antar pertanyaan berkesinambungan dan sesuai topik. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh pertanyaan. Nanti kita akan memilih dan mengelompokkan pertanyaan tersebut berdasarkan pertanyaan yang baik. Yang pertama yaitu, apakah Bapak memberi makan ayam secara teratur? Yang kedua, bagaimana Bapak merawat ayam ini? Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan ini disortir ya atau dikelompokkan. Dikelompokkan sesuai dengan pertanyaan yang kurang sesuai dan pertanyaan yang sudah sesuai. Langsung saja pertanyaan nomor 1, apakah Bapak memberi makan ayam secara teratur? Nah, untuk pertanyaan tersebut pasti jawabannya iya atau tidak. Sedangkan pertanyaan yang baik itu jawabannya bukan iya dan tidak. Jadi, pertanyaan pertama, apakah Bapak memberi makan ayam secara teratur? Itu dikelompokkan ke dalam pertanyaan yang kurang sesuai. Lalu pertanyaan nomor 2, bagaimana Bapak merawat ayam ini? Salah satu ciri pertanyaan yang baik yaitu diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Jadi, pertanyaan nomor 2 itu merupakan pertanyaan yang baik atau yang sesuai. Selanjutnya, coba anak-anak baca pertanyaan berikut ini. Di sebuah kebun binatang, terdapat 2 ekor gajah. Gajah jantan tingginya 3,1/6 meter. Gajah betina tingginya
2/4/5 meter. Berat gajah jantan 4/3/5 ton dan berat gajah betina 3/4/6 ton. Berdasarkan cerita tersebut, silahkan taksir nilai. Yang pertama, berat total gajah jantan dan betina. Yang kedua, selisih berat gajah jantan dan betina. Yang ketiga, selisih tinggi gajah jantan dan betina. Kita kerjakan satu-satu ya anak-anak. Yang pertama dulu, berat total gajah jantan dan betina. Diketahui bahwa berat gajah jantan yaitu 4/3/5 ton. Ditaksirkan menjadi 5 ton karena 3/5 itu melebihi setengah. Jadi angka 4/3/5 ditaksirkan ke angka selanjutnya, yaitu 5. Kemudian berat gajah betina yaitu 3/4/6 ton. Apabila ditaksirkan, berat gajah betina menjadi 4 ton. Oleh karena itu, berat total gajah jantan dan betina yaitu 5 ton ditambah 4 ton sama dengan 9 ton. Selanjutnya yaitu selisih berat gajah jantan dan betina. Sesuai yang telah kita hitung tadi bahwa taksiran berat gajah jantan yaitu 5 ton dan taksiran besar gajah betina yaitu 4 ton. Jadi, selisih taksiran besar gajah jantan dan betina yaitu 5 ton dikurangi 4 ton sama dengan 1 ton. Selanjutnya yaitu selisih tinggi gajah jantan dan betina. Diketahui bahwa tinggi gajah jantan yaitu 3/1/6 meter. Apabila ditaksirkan, maka tinggi gajah menjadi 3 meter. Kemudian gajah betina tingginya 2/4/5 meter. Apabila ditaksirkan menjadi 3 meter. Jadi, selisih tinggi gajah jantan dan betina yaitu 3 meter dikurangi 3 meter, yaitu 0 meter. Untuk latihan, anak-anak bisa membuka buku siswa halaman 73 dan 74, dikerjakan di buku tugas masing-masing ya. Baik anak-anak, karena kita sudah belajar banyak hari ini, Ibu cukupkan ya pelajaran hari ini. Namun sebelumnya, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak, apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini? Ya benar, hari ini kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban kita terhadap hewan. Kemudian kita sudah belajar tentang cara mengelompokkan pertanyaan yang baik dan tidak. Kemudian kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan taksiran pecahan. Ibu harap anak-anak bisa memahami pembelajaran yang disampaikan Ibu hari ini ya. Apabila ada yang kurang dipahami, anak-anak bisa tanya Ibu lewat WA. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa ya anak-anak. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sekian dari Ibu, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga kebersihan diri, dan selalu menaati protokol kesehatan yang berlaku supaya kita semua dapat terhindar dari COVID-19. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.